Aljabar itu kalian taunya mungkin bentuknya gini ya. 2x ditambah 3 sama dengan 0 gitu. Ini bentuk aljabar. Sebelumnya ada beberapa unsur aljabar. Yang ini itu apa? Ini koefisien dari x. Koefisien variabel. Nah, yang ini namanya variabel. Sedangkan yang ini namanya konstanta. Biasa disimbolin C. Nah, gitu. Kenapa harus belajar aljabar? Karena sebenarnya dasar PK selanjutnya itu aljabar. Jadi nanti ada permutasi, ada kombinasi, ada peluang, ada statistika, semua itu dasarnya dari aljabar gitu. Jadi kalian harus paham gimana cara aljabarin suatu persamaan gitu. Persamaan aljabar ada beberapa. Itu persamaan kuadratik dan linear. Kuadratik dan linear. Yang kuadratik itu kan biasanya bentuk umumnya gini nih. AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, ini bentuk umumnya yang kuadratik. Artinya apa? Ini kan dia variabelnya ada satu nih. Sedangkan kita ada dua variabel. Variabel apa aja? Itu variabel X kuadrat dan variabel X. Sampai sini kebayang nggak yang apa kakak bilang? Jadi artinya A sama B ini nggak bisa dijumlahin gitu. Karena beda variabel. Kecuali tadi kalau sama variabel. Misal 2x ditambah 3x. Nah, ini kan sama variabel, berarti artinya bisa dijumlahin jadi 5x. Tapi kalau seandainya 2x kuadrat ditambah 3x, ini nggak bisa diapa-apain gitu. Ya, ya udah, sama dengan dirinya sendiri gitu. Sampai sini kebayang nggak? Ada yang mau ditanya nggak sampai sini dulu? Nggak ada. Maaf, tadi yang open mic, maaf, maaf. Nggak ada yang mau ditanyakan kah? Tidak, Kak. Oke, nggak ada ya. Berarti udah bisa paham ya perbedaan cara jumlahin aljabarnya. Nah, gimana kalau seandainya ada variabel yang bukan X gitu? Ini kan X kuadrat sama X, tapi termasuk dua variabel. Yang linear itu ada dua variabel juga, tapi bukan X kuadrat. Linear itu variabel 2X ditambah 3Y sama dengan 5. Bentuk umumnya itu bisa gini, AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Nah, yang ini nggak bisa kalian jumlahin jadi 5XY gitu, nggak bisa. Jadi ya udah, ini aja kalian biarin gitu. Ada yang mau ditanyakan nggak tentang aljabar yang ini? Jadi ini nggak bisa kalian jumlahin 2 tambah 3 5 gitu, nggak bisa. Yang bisa itu kalau variabelnya sama gitu. Kalau nggak sama ya udah biarin aja jadi suatu persamaan. Ada yang mau ditanyakan nggak? Tidak, Kak. Tidak, Oke, Kak. mungkin nggak ada ya. Apa? XY-nya nggak, XY-nya nggak di, masih gimana gimana? Yang linear XY-nya nggak dipakai. Justru yang linear yang ada XY kan 2X ditambah 3Y sama dengan 5. Nah, ini bakalan kebentuk persamaan garis lurus gitu. Kalau kalian nggak percaya, grafiknya boleh lihat di eh, aplikasi pembuat grafik ya gitu. Pasti garis lurus gitu, bukan bentuk parabola karena linear gitu. Ada yang mau tanyakan lagi nggak? Kak, aku mau tanya dong. Mm-mm. Apa? Jadinya nanti 2x ditambah 3y itu sama dengan 5. Jadi x dan y-nya itu langsung hilang ya, Kak? Enggak, bukan. Ini kakak bikin 5 ini angka ngasal aja. Kalau kakak bikin 6 itu nggak apa-apa. Jadi bukan berarti X dan Y-nya ngilang. Ini 7 juga nggak apa-apa. Artinya ini nggak boleh diapa-apain. Ini bentuk persamaan. Jadi bukan berarti X dan Y-nya hilang gitu. Oh, berarti itu yang 7 tuh sebagai contoh kayak C-nya gitu ya, Kak? Iya benar-benar. Jadi contoh aja. Jadi Oh, berapapun boleh gitu.
Oke, ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Oke. Oh, bilang ke grup ya, tolong masuk sekarang. Kakak salah itu. 18.30 harusnya. Ya, mungkin nggak ada ya. Jadi sebenarnya aljabar itu gini aja. Kenapa harus belajar aljabar tadi udah kakak jelasin ya. Karena dasarnya itu semua dari aljabar. Nanti kalian bakalan belajar permutasi, statistika, mungkin peluang gitu ya, peluang, peluang, statistika, dan trigonometri gitu. Trigono, trigonometri lah. Nah, ini bakalan semua dari aljabar gitu. Ya, fungsi juga aljabar. Banyak. Jadi artinya semua dasar matematika itu datangnya dari sini gitu. Dari aljabar ini. Jadi kalau kalian nggak paham kayak gini yang ini, nggak akan bisa ngejawabnya gitu. Kalau kalian bingung ini mau diapain gitu. Jadi kalau ada dua variabel itu dibiarin aja. Tapi kalau variabelnya sama, sama-sama X, jumlahin gitu. 2X tambah 3Y, 3X sama dengan 5X gitu. Berlaku juga kalau ini X ini adalah Y. Jadi 2Y tambah 3Y sama dengan 5Y gitu. Kebayang nggak? Ada yang mau ditanyakan nggak sampai sini? Aman ya? Oke, nah ini udah kakak jelasin ya tadi. Jadi, ini kursor kakak kelihatan nggak mouse-nya? Mouse-nya kelihatan nggak? Kelihatan Kak. Kelihatan ya? Oke. Kelihatan, Nah, Kak. lihat di sini kan udah kakak bilang tadi, yang ada variabelnya itu disebut angka koefisien. Jadi kalau nggak ada variabelnya itu apa? Ya udah konstanta. Jadi mau apapun variabelnya itu namanya koefisien gitu. Koefisien dari apa itu baru berbeda. Ini kan 24 ini koefisien dari x kuadrat. Jadi kalau ditanya koefisien dari y kuadrat berapa? 5 gitu. Koefisien dari xy berapa? Min 12. Kebayang nggak? Oke, aman ya. Mungkin oke aman. Nah, mungkin kita bakal coba latihan soal dulu. Ada beberapa sih. Mungkin kakak bakal ngejelasin pertidaksamaan dulu deh. Tadi kan udah persamaan nih. Pertidaksamaannya itu gimana? Pertaksamaan. Nah, pertaksamaan itu gimana? Kalau di aljabar dia gini. Misal ada pertaksamaannya bentuknya gini. 2x ditambah 5 lebih besar sama dengan 3. Ini cara apa gimana? Udah lama ya? Udah sekitar 10 menit. Ini cara nyelesainnya ini gimana? Ya udah, em, kalian pindah ruaskan ini ke sini. Tapi sebenarnya nggak boleh dipindah ruas ya. Tapi biar gampang kita buat pindah ruas. Pindah ruas dia ganti tanda. Jadi 2x lebih besar sama dengan 3. Yang tadinya plus jadi min 5. Berarti 2x lebih besar sama dengan 3 kurang 5 min 2. Tinggal x lebih besar sama dengan min 2 per 2. Atau X lebih besar sama dengan min 1. Nah, ini penyelesaiannya gitu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Tidak, Kak. Oke, nggak ada ya. Mungkin kalian udah pernah nyoba memfaktorkan persamaan kuadrat gitu belum? Coba ya. X kuadrat dikurang 5x ditambah 6. Bentar, maaf. X 5x ditambah 6 sama dengan 0. Nah, faktor ini apa gitu? Faktornya maksudnya biar persamaan ini benar gitu, apa nilai X-nya gitu. Kalian mau nyoba nggak? Oh, ini pakai memfaktorkan itu ya, Kak? Mm-mm. Udah di record ya, bentar. Udah kayaknya. Ini boleh nyoba, Kak?
Boleh coba dulu. Kalau mau nyoba, ini 5 ya, 5. Ntar mungkin kurang. Izin nyoret ya, Kak? Ntar. Ini 5 ya. Boleh nyoret nggak nih? Oke, Mungkin wait. kamu boleh deh. Progress. Nah, Oke, kurang. X min, kebesaran X min 2, ini tuh X min 2, sebelahnya tuh X min 3. Jadi tuh kayak berapa hasilnya yang plus 6 sama kalau dijumlahin tuh jadi itu 5 Benar-benar. Oke. gini. Oke. Mungkin biar kakak jelasin ya. Udah benar kok. Oke, kakak hapus ya. Hmm, jadi yang dibilang teman kamu itu benar. Tadi kan teman kamu bilang nih, ya apa yang dikalikan itu 6 tapi dijumlahin itu min 5. Dia berarti X dikurang 2 dengan X kurang 3. Kenapa gitu? Karena min 2 dikali min 3 sama dengan 6, plus 6. Itu. Kalau min 2 ditambah min 3 sama dengan min 5. Artinya benar eh, faktornya gitu. Em, Bilang ke temen ya, dipercepat soalnya. Maaf, ini udah kedengeran suara kakak belum? Jadi tadi temen kamu bilang ini kan, X kurang 2 dikali X kurang 3. Nah, ini benar. Jadi apa yang dikalikan itu 6 tapi ketika dijumlahkan itu min 5. Ya udah, min 2 kali min 3 kan 6. Min 2 tambah min 3 min 5. Artinya ini merupakan penyelesaian dari persamaan yang sebelumnya. Berarti X-nya apa? X yang pertama itu 2. Ini artinya atau ya. Atau X yang kedua itu 3. Nah, gini aja. Ada yang mau ditanyakan nggak? Minnya nggak dipakai, Kak. Oke, mungkin kakak jelasin. Ini X kurang 2 dikali X kurang 3 sama dengan 0. Artinya salah satu dari ini bisa aja 0 gitu. Karena kan 0 dikali suatu bilangan itu 0 gitu kan. Artinya harus ada yang 0. X kurang 2 harus sama dengan 0. Berarti X sama dengan 2 atau X kurang 3 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 3. Ada yang mau ditanyakan nggak? Oh, paham, Kak. Makasih, Kak. Dapat dari mana? Gini. Jadi kamu coba-coba dulu. Apa yang dikalikan itu 6 tapi dijumlahkan min 5 gitu. Ya, jadi pindah ruas. Mm. Oke, mungkin itu contoh ya. Kalau kalian mau nyoba lagi nggak satu soal lagi deh. Yang mirip gini. Persamaan kuadrat. Mungkin biar semua nyoba, kakak kasih waktu 3 menit deh. Biar nyoba semua. Bentar. Nah, ini mirip tapi beda. Nah, ini mirip tapi beda. Itu. Oke. Ya, mirip kan? Cuman tanda plus yang di sini diubah jadi min. Tapi hasil faktornya berbeda gitu. Oke, mungkin kakak kasih waktunya 3 menit ya buat ngeselesaiin soal ini. Cherry lihat-lihat, tapi dia udah mulai kalem. Maaf, Udah mulai. tadi kakak lupa bilang kalau mulainya 18.30 gitu. Dicepetin tadi, sorry. Oke, ada yang udah jawab. Oke. Mungkin kita tunggu ya sampai 18.47 biar yang lain juga ikut ngerjain.
Sebenarnya ini udah materi lain, materi persamaan kuadrat. Tapi serunya itu karena ini masih termasuk aljabar gitu. Jadi kita pelajari juga ya sah-sah aja gitu. Kak, itu masuknya ke limit nggak sih, Kak? Ini persamaan kuadrat, limit beda lagi nanti. Limit itu ada depannya lim x sama dengan mendekati nol gitu. Nanti deh ada kok. Masih, Oke, Kak. masih lama kok yang materi limit. Kekecilan kah? Bentar. Gimana sekarang? Halo, kekecilan kah? Oke. 1 menit lagi ya. Habis ini bakal latihan soal kok. Jadi kakak kasih waktu sekitar 5 menit karena ini kan belajar ya. Jadi kalian harus bisa gitu. Udah. Sebenarnya mulai dari 18.30 ya. Kakak salah ngasih jadwal. Maaf. Ada recordnya kok. Aman. Nanti selesai di 19.45 gitu. Nanti selesai di 19.45. Ya Allah, orang katanya mulai jam pantesan. Yang baru join ada recordnya kok. Aman. Tadi udah kita bahas beberapa materi kok. Nanti recordnya bakal kakak up langsung kok. Oke udah ya, udah waktunya. Em, Berarti sama kayak tadi, apa yang dikalikan itu min 6 dikalikan min 6 tadi kan plus 6. Yang dikalikan min 6 dijumlahkan min 5. Berarti bisa aja itu min 6 dengan 1. Bisa kan? Mm-mm. Kalau kita kalikan ini jadi apa? Min 6. Kalau dikalikan min 6, min 6 ditambah 1, ini sama dengan apa? Min 5. Artinya kita udah ketemu nih. Kalau min 6 dengan 1, berarti X kurang 6 dikali sama X tambah 1. Karena kan nggak ada tandanya. Jadi tambah 1. Sama dengan 0. Nah ya udah, pakai cara yang ini. X kurang 6 sama dengan 0. X sama dengan 6. Atau X tambah 1 sama dengan 0. Berarti X sama dengan min 1 gitu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Benar ya, jawabannya 6 dan min 1. Em, ini bukan min 6 sama 1 ya. 6 dan min 1. Kalau nilai X-nya itu 6 sama min 1 gitu. Tapi kalau yang A yang di sininya itu benar Gak masuk. 6 sama 1. Tapi kalau yang ditanyakan X-nya itu 6 sama min 1 gitu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Gak ada kak. Oke, aman ya. Oke, mungkin karena udah aman, em, kakak coba satu soal lagi deh. Hmm. Nah, ini kalau diselesaikan persamaannya ini jadi bentuk apa? Tapi penyelesaiannya dalam bentuk persamaan juga, bukan bentuk satu angka. Jadi yang mana dijumlahin yang mana ditambahin yang mana gitu. Coba kalian kerjain. Yang baru masuk ada recordnya kok. Oke, udah pada bisa jawab ya. Kurang, yang 15 tambah 18 XY itu kurang.
Harus ada tujuhnya juga. Tuh. Oke, mungkin udah pada bisa jawab ya. Jadi ya udah, yang ditambahin itu yang 2 sama 3 yang ini, berarti 5x, 5 sama 13 yang ini, berarti 18xy sama dengan 7. Atau 5x ditambah 18xy dikurang 7 sama dengan 0. Nah, gini juga benar gitu ya. Ini benar, ini benar. Itu. Iya, benar-benar. Oke, mungkin udah pada bisa ya. Mungkin kakak. Jadi kita bakalan latihan 10 soal. Jadi kakak ngasih waktunya masing-masing 4 menit biar dikerjain. Materinya udah di awal kakak kasih ya. Sekitar 30 atau 20 menit yang lalu udah materinya dan ini bakalan kalian coba latihan. Mungkin kakak bakal ngasih polling ya, bentar. Hmm, Ngasih polling, bentar ya. Berdasarkan 4 maka Jangan dikerjain dulu, bentar. A tambah 2 Polling dulu. 4 tambah 2 2B tambah 2 sama dengan 2 2 sama dengan 2 2 B B you are one hey what Bentar. Iya, Itu kakak kasih polling ya, boleh tinggalan. coba ya. Untuk waktunya 4 menit dari sekarang. Pakai caranya ya, jangan langsung nebak gitu. Pakai cara aljabar. Kenapa harus pakai? Bukan berarti biar kalian paham langkah-langkahnya aja gitu. Oke, mungkin yang baru masuk nanti bakal dibahas bersama kok. Jadi aman aja. Nggak paham sekarang mungkin nanti 4 menit kemudian bakal paham. Tadi udah materi. Mungkin nanti boleh lihat record lagi ya kalau memang em, pengen materinya. Tapi bakal kakak jelasin juga kok abis ini. Aku nggak tahu, Cok. Sebenarnya kenapa kakak kasih dasar banget gitu?
Karena kan kakak nggak tahu nih kalian dasarnya udah dapat belum dari SMP. Karena nanti di materi berikutnya bakal lebih susah gitu. Jadi mungkin yang udah dapat dasarnya di SMP itu bagus gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang belum dapat dasarnya bakal dibahas di sini gitu. Oke, mungkin kakak bahas aja lah. Jadi gini ya, dia bilang kan itu A lebih besar sama dengan 4. Nah, ini kan kita bisa ubah, ntar kakak mute dulu. Nah, ini kan bisa kita kali kedua ruas itu dengan 5. Berarti 5 kali A itu 5A. 5A lebih besar sama dengan 5 kali 4 itu 20. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Ini kakak kali 5 masing-masing ruas. Kali 5. Nah, oke aman ya? Nggak, oke aman. Terus, ini kan ditambah 2. Ya udah, kedua ruas ditambah 2. 5A ditambah 2 lebih besar sama dengan 20 ditambah 2. 22. Ya udah, kita dapat jawabannya yang ini. Gitu. Lebih besar sama dengan 22. Ada yang mau ditanyakan nggak? Oke, boleh, boleh. Bentar. Ini kakak sebelumnya kan kali 5 nih. Ini sebelumnya kan kakak kali 5. Kali 5 kedua ruas, 5 kali A itu kan 5A. 5 kali 4 itu kan 20. Nah, sampai sini paham dulu nggak? Kak, Belum. kalau kalau misalnya A-nya itu jadi tuh kayak A-nya tuh diganti 4 gitu loh, Kak. Jadi kayak 4-nya langsung dimasukin Em, ke A itu boleh nggak? Jadi 5 Sebenarnya kali itu 4. eh, di soal yang ini benar, tapi ada nanti soal yang nggak benar gitu. Jadi dimasukin langsung, tapi hasilnya bisa salah. Jadi kakak saranin, mending pakai cara ginian. Karena nanti ada yang gini, kalau dikalimin satu kan tandanya berubah gitu. Ini kan kalau dikalimin satu tandanya berubah, jadi lebih kecil sama dengan gitu. Jadi mending kalian pakai cara yang gini biar jelas flow-nya. Kalau langsung dimasukin itu sebenarnya yang ini benar ya, karena kebetulan benar. Ada nanti yang nggak benar. Mungkin di soal TO deh kakak masukin nanti. Mau tanya, Kak. Ya, kedua ruas dikali 5. Eh, Gimana? Apa? Kok bisa hasilnya 22? Oh, belum, belum. Ini kan udah dapat nih 5A lebih besar sama dengan 20. Berarti kita tambahin 2. Masing-masing ruas ditambah 2. 5A ditambah 2 lebih besar sama dengan 20 ditambah 2. Nah, berarti lebih besar sama dengan 22. Nah, gini. Ada yang mau ditanyakan nggak? Oh, terima kasih, Kak. Nggak ada ya? Iya, benar. 5 supaya menghasilkan 5A. Benar. Benar ya? Oke, paham ya? Itu mungkin nggak ada yang mau ditanyakan lagi nggak dari soal? Ada yang mau ditanyakan lagi nggak dari soal nomor 1? Nggak ya? Oke, karena udah nggak ada, mungkin kakak lanjut ke soal nomor 2. Gini, gini. Ini kan dikasih tahu A lebih besar sama dengan 4. Terus A yang ini, yang lebih besar sama dengan 4 itu kita kali 5 kedua ruas. Jadi 5 dikali A sama 5 dikali 4. Jadi 5 kali A kan 5A. 5 kali 4 itu 20. Udah dapat nih satu nih, yang ini. Terus ini diapain? Kan dia minta itu 5A ditambah 2. Berarti tambahin aja kedua ruas sama 2. 5A tambah 2
lebih besar sama dengan 20 tambah 2. Ya udah, lebih besar sama dengan 22 gitu. Oke, kakak lanjut ya. Nah, ini eh ini kalian kerjain dengan sistem eliminasi gitu. Jadi kalian cari dulu X-nya berapa. Nah, untuk dapat nilai ini, kalian pakai cara eliminasi yang mungkin bakal kakak bahas nanti deh. Kalian coba kerjain dulu ya. Iya benar. Iya, sebenarnya itu yang benar. Jadi ruas kanan dikali, ruas kiri juga dikali. Ruas kanan dikurang, ya ruas kiri juga gitu-gitu. Ya benar. Sebenarnya ini ya. Jadi nggak ada pindah ruas gitu. Tapi karena lebih memudahkan kalian, nggak apa-apa. Oke, mungkin kalian boleh coba ya bentar pollingnya. Oke, itu pollingnya ya. Di polling ya jawabnya. Boleh jawab di polling aja, biar teman yang lain nyoba. Em, setengah X dikurang 6 bukan dikali ya. Jadi yang ini setengah dikali X dikurang 6 gitu. Setengah dikali X dikurang 6 gitu. Halo, halo, halo.
Oke, kakak jawab ya. Em, dia punya dua persamaan. Yang pertama, 3x ditambah 2y sama dengan 72. Nah, yang ini persamaan pertama gitu. Yang kedua, x ditambah y sama dengan 6. Nah, gimana kita biar dapat nilai si x gitu? Ya udah, yang ini kita kali sama 2 kali 2. Berarti persamaan yang kita punya itu berubah. 3x ditambah 2y sama dengan 72. Yang persamaan kedua itu kita kali 2. 2x ditambah 2y sama dengan 12. Nah, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Ini dikurang nih. Biar apa? Biar hilang si y-nya. Berarti kan ini jadi 3x dikurang 2x itu jadi x aja. 72 dikurang 12 itu jadi 60. Nah, gitu. Kali 2 dari mana itu cara eliminasi ya. Jadi sebenarnya nggak ada dari mana, itu lebih ke logika biar gimana caranya 2y-nya hilang gitu. Oke, x sama dengan 60. Berarti kita masukin aja setengah dikali x dikali 60 dikurang 6. Berarti 30 dikurang 6 sama dengan 24. Nah, ada yang mau ditanyakan nggak? Gimana? Paham ya? Kak, izin bertanya. Gimana? Gimana? Ini pakai sistem eliminasi ya, Kak. Jadi Iya. kayak di Hmm. antara persamaan X sama Y ini harus salah satunya ada yang Iya. sama supaya kita bisa nyari Ini kan nilai hilang. antara X sama Y-nya. Iya, ini kan hilang si y-nya. Berarti kita samain Oh iya, iya. si y persamaan 2 dengan si y persamaan 1 gitu. Bener. Paham ya? Kak mau tanya. Boleh. Kak mau tanya. Ya, nanya apa? X sama dengan 60 itu dari mana? Oh, boleh. Gini. Ini kan kakak kurangin nih. Berarti 3x dikurang 2x itu jadi x. 2y dikurang 2y itu jadi hilang kan 2y-nya. Nah, 72 dikurang 12. Nah, ini sama dengan 60. Gitu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Kak, aku tadi agak ke-skip videonya ya, Kak, dari Hmm. Zoom, jadi kurang memperhatikan. Aku mau tanya yang X ditambah Y sama dengan 6 di dalam kurung dikali 2 itu gimana ya, Kak? Oh, Dikali 2 itu dari mana atau itu X2? dikali 2 benar, dikali 2 karena biar variabel si y-nya ini hilang. Kan ini 2y nih. Berarti di persamaan 1 itu ada 2y. Nah, di persamaan 2 ini biar si 2y-nya ini hilang itu gimana? Berarti kali 2 juga di persamaan 2. 2 dikali x sama 2 dikali y sama 2 dikali 6. Jadi persamaan ini gitu. Kak, izin nanya ke boleh Kak? Hmm. Apa tuh kan 1/2 dikali 60 tuh kan dikurang 6 sama dengan 30 dikurang 6 tuh. Hmm. Sama dengan 24. Itu cara penyelesaiannya gimana Kak? Bingung Kak? Hmm. Sebenarnya kan x-nya udah dapat nih. X-nya udah dapat. Hmm. Nah, ya udah. Ini kan artinya berdempetan ini apa? Ini dikali ya. Jadi berdempetan ini artinya dikali. Setengah dikali 60 dikurang 6 sama dengan kita selesaiin dulu yang dikali. Berarti 30 dikurang 6 sama dengan Oh, 24. oke oke Gitu. oke. Sih Kak. Mungkin bingung di berdempetannya itu ya. Iya Kak. Hmm. Kasih Kak. Hmm. Kak, aku mau lanjutin yang tadi yang dikali 2 itu. Kalau biasanya nih, Kak, kalau guru aku ngajarin tuh gini, Kak. Yang 3x ditambah 2y itu harus dikalikan juga dengan dikali 2, Kak. Jadi biar sama-sama kayak gitu, Kak. Jadi yang 2x yang bawahnya ini, yang 2x ditambah 2y
itu juga dikali 2. Kan itu kan nilainya Y aja ya, Kak. Nah, dia tuh kayak, apa ya, kayak sama-sama dibagi 2 gitu, Kak, yang atas sama yang bawahnya, Kak, biasanya kayak gitu. Sama-sama dikali berapa gitu hasilnya Iya, biar nggak hilang. ini kan sama-sama dikali, ini dikali 1, ini dikali 2, biar sama-sama ada 2Y. Kan ini kalau kakak kali 1, ini kan jadi 3X ditambah 2Y sama dengan 72 nih. Yang persamaan kedua, kakak kali 2. Dikali 2 kan 2X ditambah 2Y sama dengan 12. Tinggal kurangin gitu. Oh iya, Kak, maaf, Kak, aku baru tadi, baru lihat. Maaf ya, Kak. Hmm, oke. Oke, nggak ada yang mau ditanyakan lagi kah? Lanjut. Hmm, oke, karena Alhamdulillah lanjut. nggak ada. Kalian coba yang ini deh. Ini mungkin sampai 19.15 ya. Ntar pollingnya. Halo Kak Cesar, ini Kak Novi. Adik-adiknya takut tuh. Kak Cesar, Kak Christian maksudnya, sorry ketukar ya. Iya kak. Kakaknya tuh sebenarnya nggak nyeremin kok. Cuman emang fokus ngajar aja. Gimana Kak Christian? Mana ya? Ada beberapa yang memang paham, ada yang beberapa yang dasarnya belum dapat. Jadi aku ulangin aja nanti tadi. Iya Kak, soalnya ini adik-adiknya mungkin pengennya lebih cair aja suasananya. Tapi nggak apa-apa Hmm, kok. Bisa dilanjut aja ya. iya, iya. Semangat guys. Oke, mungkin boleh diisi dong pollingnya. Baru 13 yang isi 14 deh. Tapi sebelumnya cara eliminasi kalian udah paham kan? Kebayangkan dari soal kedua. Jadi seandainya kalau ada soal yang mengharuskan eliminasi, tapi persamaannya berbeda, itu kalian udah nangkep ya? Udah mau di gimana kan gitu. Jadi kan ini kan kebetulan aja itu ada satu persamaan yang cuma dikali 1 gitu. Jadi kalau misal nih, ini bukan 2, ini maaf, misal yang persamaan kedua itu bukan 1. Jadi misal nih 3X ditambah 2Y sama dengan 72. Nah, yang persamaan kedua itu bukan X tambah Y, tapi 2X ditambah 3Y sama dengan 6. Nah, ini kalian nge mecahin persamaan ini udah paham belum? Ini kan cuma dikali 2 nih. Udah, Kak. Artinya, udah ya. Berarti biar si Y-nya ini sama gitu kan, ini harus dikali 3, ya kan? Nah, yang ini dikali 2. Nah, gitu. Artinya biar si Y-nya itu sama-sama 6Y. Gitu. Em, nggak paham pakai jam. Oh, kukira belum paham. Bentar. Mungkin boleh klik 3 titik di kanan ya. Udah paham ya? Berarti gitu ya cara ngeliminasi. Sebenarnya ada beberapa cara untuk menyelesaikan persamaan dua variabel ya. Mungkin nanti ya di materi berikutnya. Karena kita bakalan keseringan itu pakai yang eliminasi. Ada yang namanya substitusi. Terus ada yang pakai matriks gitu, bisa. Tapi bakalan ribet, nggak disaranin. Eh boleh ya. Oh, mungkin karena udah waktunya kakak bahas ya. Nah ini kan dia bilang kalau ada jika maka ini kalian lihat nih syaratnya. Syarat jika nilai P sama dengan Q, nah, kan ini ada
syarat pertama nih, jika nilai P sama dengan Q, maka yang ini berapa gitu. Artinya apa? Kita bisa ubah variabel P ini jadi Q. Artinya gini, 4Q ditambah 3Q, nah ini sah-sah aja gitu. Jadi 7Q. Atau 4P ditambah 3P sama dengan 7P. Artinya bukan berarti ada dua variabel di situ. Cuman satu variabel aja yang berlaku gitu. Yang C udah pasti salah gitu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak bisa, Paham. nggak bisa ditekan. Bisa kok, Paham kok. paham ya? Paham, Oke, Kak. berarti aman ya soal nomor 3. Ini Kak, mau nanya Kak. Gimana? Mau nanya apa? Mau nanya Kak. Mm-mm. Jadi untuk yang ini tuh berlaku apabila P-nya itu sama dengan Q kayak. Iya. Karena dia bilang di sini kan jika P sama dengan Q. Maksudnya antara bilangan Suara kamu nggak kedengeran. kalau misalkan bilangannya nggak sama, apakah ini masih bisa berlaku? Maaf, kakak nggak kedengeran, putus-putus. Mungkin maksud kamu gini ya, kalau P Oke, nggak oke, sama mohon dengan maaf Kak. Ini udah kedengeran Oh, Kak. oke udah. Gimana? Nah, berarti ini hanya berlaku apabila nilainya itu sama kayak antara P dan Iya, hanya berlaku di soal ini gitu. Karena di soal ini kan ada pernyataan pertama nih, jika nilai P sama dengan Q. Berarti kalau nilai P sama dengan 2Q, jawabannya bukan 7P gitu. P sama dengan 2Q, ini beda jawabannya nanti gitu. Aman nggak? Kamu mau tanya, berarti itu jawabannya bukan 7 pagi ya? Bukan. Jadi 7P aja atau 7Q aja gitu. Bukan 7PQ ya. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak? Enggak. Aman ya? Oke, ini ada satu soal nih. Jadi satu soal ini, kalian nggak harus nyari X sama Y-nya dulu, biar dapat jawabannya, gitu kan. Ini sebenarnya benar-benar pakai aljabar gitu. Karena kan udah dibahas nih sebelumnya, aljabar itu cuman penjumlahan dua ruas gitu ya. Apa? Ruas kanan sama ruas kiri harus disamain gitu, biar nemu hasilnya. Itu kan aljabar tadi, udah dibahas. Nah, di soal ini, kalian nggak perlu nyari X sama Y-nya gitu. Mau nyoba dulu nggak? Oke, boleh ya. Nyoba dulu sekitar 3 menit. Nah, boleh dicoba dulu ya. Pollingnya kakak kasih. Oke, udah dikasih pollingnya ya. Ah, I see. Bosan lah. Sampai 059 kurang 9. Nah, Bantu penjelasannya dong, Bung.
Nanti bakal aljabar yang pakai persenan ya. Jadi ini udah pakai bukan bilangan bulat lagi. Sebenarnya, oh ya ini masih bilangan bulat ya. Nanti udah pakai bilangan yang desimal gitu. Mungkin dicoba dulu yang ini. Eh, Sejauh yang kakak tahu itu nggak boleh ya. Karena soal PK, ya kakak kan bahas PK nih. PK bakalan bahas dasar-dasarnya. Jadi kenapa kakak mantepin di dasar? Karena di selanjutnya itu cuman pengaplikasian lanjutannya gitu. Dasarnya kalian harus sudah paham gitu. Mungkin 1 menit lagi ya. Bisa kok. Maaf, kakak kelewatan. Maaf. Ya, oke. Em, jadi sebenarnya ini caranya gampang banget. Kita kan disuruh mencari 246 XY. Berarti ya udah 123 XY sama dengan 4059 ditambah 9. Nah, ini kan jadi berapa nih? 4059 ditambah 9. Jadi 40, ya 4068. Nah, ini kan 123 XY. Nah, yang diminta itu kan 246. Lihat, 246 ini kan kelipatan 123. Ini kita kali 2 aja. Berarti 246 XY sama dengan 4068 kali 2. 8136. Nah, gitu aja. Jawabannya E. Ada yang mau ditanyakan nggak? Gak ada. Nggak ada ya. Sampai sini udah berapa persen kira-kira paham? 58% jawab benar ya. Kenapa dikali 2? Kak, aku mau nanya, Kak. Oh, gimana? Ini 123 XY sama dengan 4059 tambah 9 itu pindah ruas, lah. Iya, benar. Jadi ini dipindah ruasin. Oh Ah, iya. kenapa dikali 2? Karena ini di soal yang diminta itu 246. Nah, kalian lihat. 246 ini kan kelipatan 2 dari 123. Ya udah kali 2 aja gitu. Lebih ke logika ya.
Kalau nggak kelipatan 2, pasti kelipatan dari 1, 2, 3. Karena membuat soal itu biar bisa dijawab, bukan bikin bingung kalian gitu. Jadi kalau nggak kelipatan 2, pasti kelipatan 3, 4 gitu. Dari 1, 2, 3 gitu. Gimana? Kak, berarti eh, tadi kan metodiku kan tadi itu kan 123 XY sama dengan 4068. Berarti cara ribetnya itu kan jadi pindah dia. Jadi XY sama dengan 4068 Nah, dibagi bisa-bisa 123. aja. Jadi kalian buat gitu biar dapat X-nya boleh juga. Tapi sempet nggak waktu kalian tuh nyelesain pecahan gitu? Oh, iya ya, Kak. Mm-mm. Baru tahu juga itu metodenya dari Kakak. Oke, terima kasih. Oke, lanjut ya. Jadi koma kalau gitu. Iya, bakalan jadi koma. Kalian nyelesain dulu komanya berapa gitu kan, dan hasilnya bakalan nggak bulat gitu. Maaf, suara kakak kedengeran nggak? Ada yang bilang kurang keras. Dengar kok Kak, dengar, dengar. Oke, denger. Oke, dengar. Mungkin kita lanjut ya. Nah, ini yang pakai bilangan desimal dan bilangan persenan. Kalian mau coba dulu nggak? Jadi ini pakai perbandingan ya, perbandingan dua buah nilai X sama Y. Ada beberapa soal lagi. Yang ini mau nyoba dulu nggak? 2 menit atau 3 deh. Coba dulu. Ya udah, boleh. Bentar di polling aja ya jawabnya, jangan eh, di chat. Nanti yang mau ngejawab itu udah ke spill jawabannya. Ya. Oke, mungkin kakak bahas ya. Nah, ini kan, oh ya, makna dari kata dari ini artinya dikali ya. Yang dari ini dikali. Berarti X itu
sama dengan 0,06% dikali sama 3,74. Nah, si Y itu sama dengan 3,74% dikali sama 0,06. Nah, lihat nih. Ini kan sebenarnya sama nih. Si X itu ada 0,06-nya juga. Si Y itu ada 0,06-nya juga. Maaf, maaf. Si X itu ada 0,06. Si Y itu ada 0,06 juga. Artinya bisa kita hilangin gitu. Terus si X itu ada 3,74 juga. Ini ada juga nih. Nah, si X itu ada persen juga. Artinya X ini bakalan nilainya 1. Ini juga 1. Nah, kan ini yang diminta perbandingannya, bukan nilai aslinya. Karena sama-sama 1, ya udah X sama dengan Y. Gitu. Jadi nggak usah kalian cari nilai aslinya. Yang diminta perbandingan kok. Mm-mm, gitu ya. Oke. Mungkin kamu cari nilai aslinya. Tapi kalau dicari nilai aslinya sama harusnya. Kenapa nggak kakak cari nilai aslinya? Karena angkanya koma. Bakalan susah kalau tanpa kalkulator gitu. Kok tiba-tiba jadi Y? Gimana? Apa yang jadi Y? Ini kan Y sama dengan 3,74% kali 0,06. Kalau soalnya beda dan disuruh ngitung, nah nggak boleh, nggak boleh. Jadi kalian bagi dulu. Misal nih, X sama dengan 3 dari 4 kali 4 berarti kan? X sama dengan 3 kali 4, yaitu 6 dari 12. 6 dari 12 gitu ya. 6 dari 12. 6 kali 12. Nah, ini kan bisa diselesaikan gini. 3 sama 4. 3 sama 6 ini kan bisa jadi gini. Ini kan jadi 1, ini jadi 2. Nah, 4 sama 12, ini jadi 3. Berarti ini jadi 1, ini jadi 6. Nah, tinggal bandingin yang mana yang besar. Berarti X lebih kecil dari Y. Gitu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Enggak. Paham ya? Oke. Jadi lebih banyak nalar memang. Tapi nalar yang memang udah ada konsepnya gitu. Bisa. Tapi kan kita diminta perbandingan. Jadi biasanya itu di perbandingan gini ya. Lebih besar, lebih kecil, sama dengan gitu. Oke, mungkin kakak lanjut ya. Nah, ini udah soal yang bilangan koma. Tapi ini eh, soal persamaan Ya, variabel juga. Mungkin kakak bakal kasih agak lama waktu di sini karena ini banyak komanya. Boleh dicoba ya. Sekalian nguji gimana pemahaman kalian sama eliminasi tadi. ikut eliminasi. Oke.
Oke, kakak bahas ya. Nah, dia bilang kan 1,5 X ditambah 2Y sama dengan 12. Itu kan ada bilangan koma nih. Berarti kakak mau hilangin dulu komanya. 1,5 X ditambah 2Y sama dengan 12. Ini kakak kali 2 dulu. Berarti jadi 3X ditambah 4Y sama dengan 24. Nah, ini persamaan pertama. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Biar apa? Biar hilang komanya gitu. Terus, persamaan kedua, 3X dikurang sepertiga Y sama dengan 11. Nah, ini kakak kali sama 3. Biar apa? Biar hilang komanya juga. 9X dikurang Y sama dengan 33. Nah, ini persamaan kedua. Nah, udah nemu nih persamaan 1 sama persamaan 2 tanpa koma gitu. Ya udah, kalau udah tanpa koma ini kan lebih simpel. 3X ditambah 4Y sama dengan 24. Berarti kita mau cari X dulu. Berarti ini kali 4 nih, biar sama-sama 4Y. Berarti 4 kali 9, 36. 36X dikurang 4Y sama dengan 33 kali 4. 132 gitu. Ya udah, tambahin aja. Karena kan biar hilang ini ditambahin. Ini hilang, jadi 39X sama dengan 132 ditambah 24. 156. Berarti X sama dengan 156 bagi 3, 9. X sama dengan 4 gitu. X-nya udah nemu nih. Tinggal substitusi aja cari Y-nya. Masukin ke dalam nih. 9 dikali 4 dikurang Y sama dengan 33. Berarti 36 dikurang 33 sama dengan Y. Berarti Y sama dengan 3. Nah, udah nemu X sama Y-nya tinggal dimasukin ke persamaan. Berarti 2 dikali 4 itu 8. Ditambah 3 kali 3. 9. 8 tambah 9. 17. Gitu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Kak mau tanya, Mm-mm. itu kan yang persamaan pertama itu kan dikali 2. Tapi Mm. kalau 5X dikali 2 jadi 3X. Oh, ini 1,5. Maaf, 1,5. Oh iya maaf Kak. Terus ada pertanyaan lagi. 3 dapat dari mana? Oh, ini gini ya. Tadi kan kita udah nemu nih persamaan kedua yang ini. Biar sama-sama ada 4Y, ini kakak kali 4. Yang ini kakak kali 4 untuk jadi yang ini. Ini kali 4. Nah, artinya kan udah ada 4Y. Tinggal dijumlahin biar sisa variabel X gitu. Kebayang nggak? Kalau mau nanya Kak, Ya, kenapa? kan di situ kan 3X min 1/3Y kan, sama dengan 11. 11 tuh kan di Kan kan soal. dijadikannya kan dijadikannya kan 9X min Y sama dengan 33. 33 datang dari mana Kak? Apa? 33 datang dari mana tuh? Oh, ini Bingung kali sih 3 tuh. juga. Yang Kanan gimana? dikali 3, kiri juga dikali Oh 3. iya 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 tak nge Bang. Maaf maaf maaf. Bang. Oke oke oke. Ini X Apa apa? sama dengan 156 per 39. Ini Mm-mm. sama dengan 4. Nah, gitu. Oke oke. Ada yang mau Bentar Bang. ditanyakan lagi nggak? Bentar Bang Kak, nyatet kak, dulu Bang. kak, izin kak, Gimana? kan kak 2X tambah 3Y, Hmm. nilai X-nya 4, 2 kali 4, 8, terus nilai Y-nya 3, 3 kali 3, 9. Oh iya, maaf kak, kirain tadi 3 kali 9. Oh iya, iya. Oke kak, makasih kak. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan nggak? Mau nanya sekali lagi boleh Bang? Iya, boleh. Apa? Apa tuh yang 9 kali 4 tuh 4-nya datang dari mana Bang? Bingung. Empatnya itu sebenarnya dari pemahaman kita aja. Gimana biar di sini 4Y ini
ada di sini. Berarti ya udah kali 4 gitu. Hmm. Oke bang, oke. Oke, aman ya. Oke, aman. Mungkin kakak lanjut ke ini langsung kakak bahas aja deh karena iya satu soal lagi 45 selesai. Mungkin ini kakak bahas aja langsung ya. Kan dia ngasih tahu R sama dengan 2 nih. R sama dengan 2. Berarti kita bisa nyari Q. Q sama dengan R tambah 3. Berarti 2 tambah 3, 5. Terus P-nya itu 2Q tambah R. P sama dengan 2 kali 5, 10 ditambah 2 sama dengan 12. Ya udah, urutin aja. Berarti P lebih besar dari Q, lebih besar dari R. Atau R lebih kecil dari Q, lebih kecil dari P. Nah, jawabannya E gitu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Ulang kak, ulang, please, gak ngeh Oh, tadi. oke. Ulang. Ini kan R sama dengan 2. Berarti kita bisa nemu Q. Q kan sama dengan R tambah 3. 2 tambah 3 itu 5 gitu. Terus P itu dari 2Q tambah R. 2 kali 5, 10 ditambah 2. Berarti 12. Nah, tinggal urutin aja. Gimana? Aman nggak? Paham kak, paham. Gimana yang tadi minta ulang paham nggak? Aman kak, aman. Aman ya? Oke. Oke, aman. Ini Kak, ya gimana? boleh tanya yang nomor 6 tadi nggak sih kak? Ya, Untuk apa? yang bagian, iya. Nih kak, kalau misalnya kita cari Y-nya tuh pakai cara yang untuk nyari X itu bisa nggak? Boleh-boleh aja, bakalan sama aja nanti jawabannya. Kamu coba deh, pasti sama aja. Ini tetap sama ya? Mm, Oh, oke, makasih ya. mm. Nanti dikirim PPT-nya kak. Ya, ada kok linknya nanti. Mungkin satu soal lagi deh. Ini kan X itu bilangan bulat. Di antara 23 sama 26. Berarti X itu 24 dan 25. 24 atau 25. Nah, Y ini atau ya, artinya atau 25. Nah, Y itu di antara 25 sama 27, 26. Nah, mau berapapun nilai X-nya, berarti Y itu bakalan lebih besar dari X. Gitu. Jawabannya B. Gitu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Paham. Oke, mungkin dua soal ini Nomor, coba ya, jadi tugas deh. ulang lagi kak soal 8 kak, soal 8. Apa gimana? Oke. Bentar. Oh, yang ini. Bentar. Oke. Kasih kak. Hmm, oke. 9 lanjut. Em, ini gini aja. Ini di antara 23 sampai 26 kan. Berarti 24 sama 25. Nah, Y itu di antara 25 dan 27, 26. Artinya yang manapun nilai X-nya itu bakalan Y lebih besar dari X gitu. Gitu. Oke, mungkin ini jadi soal latihan deh. Kalian boleh screenshot deh. Di screenshot deh. Udah di screenshot belum? Udah, Kak.